Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Evi Kongres, dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Kampus Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Hukum Perdata. Adapun pemaparan ini dalam rangka untuk unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah Hukum Perdata, berikut ini adalah deskripsi mata kuliah dan rencana pembelajaran semester yang diimplementasikan. Mata kuliah Hukum Perdata adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 2, dan mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Syarat untuk mengambil mata kuliah Hukum Perdata adalah mahasiswa sudah harus menempuh mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum. Dan juga pada mata kuliah ini akan ada 28 pertemuan, di mana masing-masing sesi akan berlangsung selama 100 menit. 28 pertemuan ini sudah termasuk pada satu sesi ujian tengah semester dan satu sesi untuk ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum Perdata mempelajari buku 1 sampai dengan buku keempat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari orang, benda, perikatan, dan daluarsa. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami hukum perdata dan ruang lingkupnya, yang merupakan dasar pijakan bagi pembelajaran mahasiswa terhadap mata kuliah di semester-semester tingkat atas dalam rumpun ilmu hukum perdata. Topik yang disampaikan dalam mata kuliah ini antara lain hukum perdata, hukum perkawinan dan ruang lingkupnya, pengaturan tentang anak, hukum waris perdata dan hukum waris Islam, hukum benda dan ruang lingkupnya, hukum perikatan dan ruang lingkupnya, serta daluarsa dan pembuktian. Capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL yang kedua, mampu mengaplikasikan keterampilan berpikir yuridis, logis, kritis, sistematis, inovatif, dan argumentatif dengan landasan teori hukum dan hukum positif untuk dapat diaplikasikan dalam dunia kerja sesuai dengan etika akademik dan standar umum dunia internasional. CPL yang ketiga, menerapkan teori hukum, asas hukum, sumber hukum, sehingga mampu menganalisis masalah hukum secara kritis dan komprehensif, serta mengaplikasikan tata cara penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dalam masyarakat agar dapat menghasilkan solusi hukum yang tepat dan dilandasi sikap etis, adil, taat hukum, semangat melayani, takut akan Tuhan demi ketertiban yang berkeadilan. Dan CPL yang keempat, mampu mengaplikasikan keterampilan berkomunikasi baik melalui tulisan maupun lisan dengan menggunakan terminologi-terminologi hukum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara baik dan benar untuk mengembangkan jaringan dengan rekan sejawat, pimpinan, dan masyarakat. Dari capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini, maka akan dicapai capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai etika akademik dalam keperdataan dan hukum perkawinan sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan melalui diskusi kelas sesuai dengan rubrik penilaian. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan tentang anak dan hukum waris perdata melalui diskusi kelas sesuai dengan rubrik penilaian. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan hukum benda dan ruang lingkupnya melalui diskusi kelas dan sesuai dengan rubrik penilaian. Sedangkan CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan hukum perikatan dan ruang lingkupnya melalui diskusi kelas dan juga rubrik penilaian. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan hukum waris Islam dan ruang lingkupnya melalui diskusi kelas dan rubrik penilaian. Dan yang terakhir, CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan daluarsa dan pembuktian melalui diskusi kelas dan rubrik penilaian. Terdapat 7 topik pembelajaran yang selaras dengan CPMK yang telah saya sebutkan sebelumnya.
Yang pertama, keperdataan dan ruang lingkupnya. Di dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai konsep hukum perdata, sejarah KUH Perdata, dan juga golongan orang. Kemudian yang kedua, hukum perkawinan dan ruang lingkupnya. Di dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai konsep perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, serta putus atau berakhirnya perkawinan. Pada topik yang ketiga, mengenai pengaturan tentang anak, kita akan mempelajari mengenai anak sah, anak luar kawin, pengakuan anak, dan juga pengangkatan anak. Pada topik yang keempat, mengenai hukum waris perdata dan ruang lingkupnya, kita akan mempelajari mengenai konsep waris, kemudian surat wasiat, golongan ahli waris, dan tata cara pembagian warisan. Topik yang kelima, kita akan mempelajari mengenai hukum benda dan ruang lingkupnya. Dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai konsep benda, jenis-jenis benda. Kemudian pada topik yang keenam kita akan mempelajari hukum perikatan dan ruang lingkupnya. Dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai konsep perikatan, jenis-jenis perikatan, syarat sahnya perjanjian, dan hapusnya perikatan. Pada topik yang ketujuh, kita akan mempelajari mengenai hukum waris Islam dan ruang lingkupnya. Dalam materi ini akan dipelajari mengenai konsep waris Islam, golongan ahli waris menurut hukum Islam, dan juga pembagian waris Islam. Pada topik yang kedelapan, kita akan mempelajari mengenai daluarsa dan pembuktian, di mana pada materi ini yang dipelajari adalah mengenai konsep daluarsa, sebab-sebab daluarsa yang dicegah, dan juga sebab-sebab daluarsa yang kewajibannya ditangguhkan. Sedangkan mengenai pembuktian, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep pembuktian dan juga alat bukti yang diakui di dalam hukum perdata. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah hukum perdata ada dua. Yang pertama berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua berasal dari buku, yaitu Rosdinar Sembiring dengan judul Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada di tahun 2016. Kemudian ada Titik Triwulan Tutik dengan judul Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional yang diterbitkan oleh Karisma Putra Utama di tahun 2014. Ada juga Ridwan Syahrini dengan judul Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata yang diterbitkan oleh alumni di tahun 2010. Kemudian Rahmadi Usman dengan judul Hukum Kebendaan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika di tahun 2011. Dan ada karangan dari R. Subekti dengan judul Pokok-Pokok Hukum Perdata yang diterbitkan oleh Intermasa di tahun 1993. Kemudian ada juga buku dari Wahyu Kurniawan dengan judul Hukum Perikatan dalam Tradisi Sistem Hukum Civil Law yang diterbitkan oleh Kencana di tahun 2023. Kemudian ada buku dari Gunawan Wijaya dengan judul Seri Hukum Bisnis Daluarsa yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada di tahun 2021. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah hukum perdata adalah yang pertama, online sinkronus. Dalam metode pembelajaran ini, mahasiswa akan langsung bertatap muka dengan dosen di kelas. Yang kedua adalah online asinkronus, di mana pembelajaran dilakukan secara daring melalui Learn Management System, melalui Moodle dan juga Microsoft Teams. Kemudian yang ketiga adalah blended learning, yang merupakan gabungan antara sinkronus dan asinkronus, sehingga pembelajaran dapat dilakukan melalui tatap muka dan juga secara daring. Tahapan perkuliahan dari mata kuliah hukum perdata sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam rencana pembelajaran semester adalah yang pertama, belajar terbimbing. Penjelasan materi dilakukan oleh dosen sesuai dengan topik per sesi pertemuan dan mahasiswa diminta untuk belajar mandiri sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian yang kedua, penugasan terstruktur. Mahasiswa melakukan diskusi atas materi yang diajarkan di kelas melalui tanya jawab atau diskusi kelompok. Dan yang ketiga adalah kegiatan mandiri. Mahasiswa membaca dan mempelajari materi yang telah disampaikan di kelas sebelumnya secara mandiri. Metode penilaian dalam mata kuliah hukum perdata dilakukan melalui tugas yang pertama,
yaitu mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi secara berkelompok terkait dengan kasus-kasus hukum perdata mulai dari buku pertama sampai dengan buku kedua. Dosen kemudian akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Bobot nilai untuk tugas yang pertama adalah sebesar 15% dan dilakukan pada saat pertemuan ke-7 sebelum ujian tengah semester. Kemudian tugas yang kedua, mahasiswa diminta untuk membuat makalah terkait dengan kasus-kasus hukum perdata mulai dari buku ketiga sampai dengan buku keempat. Tugas ini dilakukan secara berkelompok. Dosen akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Bobot nilai untuk tugas yang kedua adalah sebesar 15% dan dilakukan pada pertemuan ke-26 sebelum ujian akhir semester. Kemudian, pada saat ujian tengah semester, mahasiswa akan mengerjakan soal dari dosen dengan bobot nilai sebesar 30%. Dan pada ujian akhir semester, mahasiswa diminta untuk membuat webinar hukum perdata dengan bobot nilai sebesar 40%. Mari kita saksikan kuliah tatap muka pada pertemuan ketiga yang akan membahas mengenai hukum perkawinan dan ruang lingkupnya. Oke, selamat siang semuanya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai hukum perdata, terkait dengan apa itu hukum perdata, dan juga terkait dengan latar belakang dari KUH Perdata. Sekarang saya masuk kepada hukum perkawinan dan juga ruang lingkupnya. Kalau kita lihat dari pengertian perkawinan, menurut R. Subekti, perkawinan itu adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Jadi pernikahan itu harus hanya bisa dipisahkan oleh maut untuk waktu yang lama. Sedangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga kalau dilihat dari pengertiannya ini ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek formil berkaitan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Misalkan kalau mau menikah harus menurut hukum agamanya masing-masing. Kemudian aspek sosial keagamaan, secara sosial perkawinan itu membentuk keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat, menciptakan norma dan nilai sosial serta mengatur hubungan antar individu. Kemudian unsur-unsur perkawinan, yang pertama ikatan lahir batin, makanya seringkali perkawinan ini disebut juga adalah dengan perjanjian karena ada kata ikatan lahir batin antara suami dengan istrinya. Kemudian yang kedua, antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, tidak boleh seorang pria dengan seorang pria, seorang wanita dengan seorang wanita. Jadi hanya boleh antara seorang pria dengan seorang wanita yang berlainan jenis. Dan di sini ada kata seorang, itu berarti bahwa perkawinan di Indonesia, peraturan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Tapi dengan adanya pengecualian. Pengecualian bagi yang beragama Islam, maka diizinkan untuk melakukan poligami dengan syarat yang sangat ketat. Itu akan kita bicarakan berikutnya. Kemudian sebagai suami istri, persekutuan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri apabila ikatannya didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Lalu apa perkawinan yang sah itu? Kita lihat di sini. Kalau dilihat unsur-unsur perkawinan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, jadi saling menghormati, harmonis, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun rumah tangga, dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, harus berpegangan pada nilai-nilai agama. Kita lihat di sini, syarat perkawinan itu diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12. Yang pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai. Jadi kalau mau menikah tuh nggak boleh dipaksa. Harus ada kesepakatan. Yang kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Belum berusia 21 tahun boleh nikah, tapi harus atas izin dari orang tua atau walinya. Kemudian yang ketiga, usia calon mempelai sudah mencapai 19 tahun. Dan usia calon mempelai wanita untuk calon mempelai pria 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Tetapi perhatikan, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah dirubah mengenai batas usia. Kemudian yang ketiga,
antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Jangan kawin adik dengan kakak. Jangan kawin sepupu antar sepupu, itu nggak boleh. Makanya tidak boleh ada perkawinan sedarah. Kemudian yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Jangan masih terikat perkawinan dengan pihak lain, kemudian Anda menikah lagi. Ya, tapi kita lihat nanti terkait dengan poligami ya. Kemudian yang keenam, bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, selama agama dan kepercayaannya tidak melarang, maka diperbolehkan kawin untuk ketiga kalinya. Kemudian yang ketujuh, tidak berada dalam masa tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Artinya kalau mau menikah lagi, bagi perempuan yang janda harus ada masa tunggunya, atau kita kenal dengan masa idah. Nah, ini terkait dengan dispensasi nikah. Saya mau menjelaskan perbandingan antara pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Ada yang bisa melihat perbedaan antara kedua pasal ini pada kedua undang-undang tersebut? Ada yang bisa membedakan? Kalau di undang-undang yang lama nomor 1 tahun 1974, ini adalah batas usia, tapi yang pasal 7 ayat 2 dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Jadi mengajukan permohonan ke pengadilan. Masih ingat kasus viral, ada yang bocah SMP dinikahkan karena dia tidak bisa tidur sendiri? Gak pernah dengar beritanya? Nanti cari beritanya ya. Jadi dinikahkan sama orang tuanya karena dia tidak bisa tidur sendiri. Anak perempuannya dinikahkan dengan temannya karena katanya tidak bisa tidur sendiri. Nah, ini dispensasi nikah. Tetapi karena banyak terjadi penyimpangan di masyarakat, pada undang-undang yang terbaru ini diperketat. Apa kira-kira perbedaannya? Betul. Apa kira-kira alasan yang mendesak? Betul, Suzette. Ada alasan yang mendesak, telah hamil di luar nikah. Maka sekarang kalau dulu tinggal mengajukan dispensasi, maka bisa melangsungkan pernikahan. Tetapi di undang-undang yang terbaru diperketat, harus ada alasan yang sangat mendesak dan ada bukti pendukung. Kemudian yang ayat yang ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai. Kalau dulu orang tuanya, begitu orang tua ajukan dispensasi nikah, ya udah pengadilan bisa mengabulkan. Tetapi sekarang di undang-undang yang terbaru itu yang didengarkan adalah pendapat dari calon mempelainya. Itu perbedaan, jadi diperketat agar tidak ada lagi penyimpangan terhadap aturan dispensasi nikah. Kemudian sekarang saya masuk mengenai poligami. Undang-undang perkawinan sekali lagi saya tekankan pada dasarnya menganut asas monogami. Tetapi hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkannya, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sekarang kita lihat syaratnya. Diatur di dalam pasal 5 ayat 1. Yang pertama, harus adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Jadi sudah punya istri kedua tapi mau istri ketiga, maka harus minta persetujuan istri pertama dan istri kedua. Kemudian yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Jangan gaji UMR tapi istrinya 4. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian kita lihat sekarang di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Jungto pasal 41 sub A PP nomor 9 tahun 1975. PP nomor 9 tahun 1975 ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Lanjut, terkait dengan masa tunggu atau masa idah,
diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai masa waktu tunggu itu habis 3 bulan. Kenapa? Harus ada masa tunggu, nggak boleh langsung nikah. Sedangkan kalau analoginya, si suami begitu cerai, jam 10 cerai, jam 1 sudah nikah lagi. Kalau istri kenapa nggak boleh? Yang janda? Karena ditakutkan dia terjadi perubahan, jadi dia hamil gitu, atau kayak kemungkinan seperti itu. Jadi ada masa tunggu. Oke, saya sempurnakan jawabannya Suzette, bahwa ditakutkan terjadi percampuran darah. Artinya pada saat dia bercerai, dia tidak sadar dia sedang mengandung. Sehingga ketika dia kawin lagi, maka bisa terjadi percampuran darah. Aturan ini dibuat, ini juga ada di BW, itu BW sudah berlaku 3,5 abad yang lalu, nggak ada seperti tes DNA sekarang. Nah, di dalam pasal 39 PP nomor 9 tahun 75 diatur, apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggunya adalah 130 hari. Kalau terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, 3 kali suci. Artinya apa? Kalau 3 kali suci, berarti masa tunggunya berapa lama? 3 kali suci. Berapa? 3 kali suci. Iya, itu artinya datang bulan. Berarti kalau 3 kali suci, berapa lama masa tunggunya? Betul, 3 bulan. Ya, atau 90 hari. Kemudian, sekarang saya masuk pada pencegahan perkawinan. Diatur dalam pasal 13 sampai 21 Undang-Undang Perkawinan. Saudara dari salah seorang calon mempelai, wali nikah dari salah seorang calon mempelai, wali dari salah seorang calon mempelai, bedakan antara wali nikah dan wali. Kalau wali nikah, misalkan kalau di dalam hukum Islam itu bisa diwakili oleh paman, misalkan ayah dari calon mempelai itu sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Sedangkan wali berarti calon mempelai tersebut, salah satu calon mempelai tersebut berada di bawah perwalian. Kemudian yang kelima, pengampu dari salah seorang calon mempelai kalau dia di bawah pengampuan. Siapa lagi orang-orang yang berada di bawah pengampuan? Orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Siapa, Miranda? Betul, cacat mental. Hah? Di bawah umur, bukan berada di bawah pengampuan, dia perwalian. Apalagi cacat mental? Pemabuk boleh nggak? Pemabuk boleh? Orang yang suka mabuk-mabukan gitu berada di bawah pengampuan? Iya. Pemboros? Iya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Kemudian suami atau istri dari salah seorang calon mempelai. Nah ini mau poligami nggak izin, dicegah sama pasangannya. Pejabat yang ditunjuk, misalkan pegawai pencatat nikah. Nah, apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap suatu perkawinan yang dilangsungkan ada larangan menurut undang-undang, maka ia akan menolak. Dan calon mempelai yang ditolak perkawinannya itu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Sekarang saya masuk di pembatalan perkawinan. Diatur dalam pasal 22 sampai 28 perkawinan. Ada yang bisa membedakan pencegahan dan pembatalan? Pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Kalau perkawinannya belum terjadi, cegah atau batal? Kalau perkawinannya sudah terjadi, cegah atau batal? Batal. Nah, jadi sudah bisa membedakan. Pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lalu siapa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan? Itu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, dari suami atau istri. Suami atau istri, misalkan menikah, gak minta izin, menikah untuk kedua kalinya gak minta izin, maka bisa dibatalkan. Pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk. Nah, kalau pejabat yang berwenang ini, kalau kalian tahu di setiap daerah bagi PNS ya atau ASN sudah keluar peraturan bahwa ketika mereka ingin melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya harus ada izin dari atasannya. Nah, jadi ini bisa pejabat yang berwenang. Kemudian jaksa, suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan, orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Misalkan suami dan istri yang meninggal ini istrinya. Siapa yang meninggalkan 2 orang anak? Siapa yang menjadi ahli waris? Istrinya meninggal, yang jadi ahli warisnya siapa? 2 orang anak dan jangan lupa suaminya. 3 orang kan ahli warisnya. Warisannya ini belum dibagi. Tapi si ayah ini mau nikah lagi.
Misalkan anaknya Suzette dengan Clarence, maka di sini Suzette akan mengajukan pembatalan karena loh itu akan berpengaruh kepada harta warisan saya. Nah ini boleh ya mengajukan pembatalan perkawinan. Kemudian putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan itu karena hanya ada dua, kematian dan perceraian. Sekarang kita lihat alasan perceraian diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina, selingkuh. Atau menjadi pemabuk, pemadat, ini orang yang ketagihan obat-obatan terlarang. Jadi boleh diceraikan. Penjudi, apalagi sekarang judi online yang lagi mewabah sampai bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa, maka kalau istri yang mendapat pasangan yang ketagihan judol boleh bercerai. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Gak ngomong-ngomong sama pasangannya tiba-tiba menghilang. Maka kalau lebih dari 2 tahun boleh diajukan perceraian. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Kemudian yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maka boleh, tentu saja ini boleh diajukan cerai. Kemudian yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun ketika mengajukan perceraian, hakim akan mencoba untuk melakukan mediasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mengenai harus beda agama, biasanya kan orang itu ngakalinya dengan mereka nikahnya di agama di negara yang melegalkan untuk perkawinan beda agama. Nah, habis itu mereka akan kembali lagi ke Indonesia lalu mencatatkan perkawinan mereka yang di luar negeri itu kan. Nah, kalau seperti itu apakah tetap terpaksa dicatatkan atau gimana? Ini pertanyaannya benar. Untuk menyimpangi ya, saya bilangnya menyimpangi. Jadi karena tidak boleh kita menikah beda agama di Indonesia, kemudian dia nikahnya di luar negeri. Dia datang ke Indonesia, mau pernikahannya ini diakui kan? Lewatnya gimana caranya? Caranya gimana? Kita kalau administrasi kependudukan agar pernikahannya kita ini dicatatkan itu gimana? Kan pegawai pencatat nikah kan? Nah, dia ajukan tuh di pegawai pencatat nikah. Kemudian dilihat, loh, Anda ini nikahnya di luar negeri, bukan menggunakan hukum Indonesia. Nah itu biasanya itu tidak bisa. Maka dia ajukanlah permohonan ke pengadilan. Dia bawa tuh penetapan pengadilan, baru kemudian dia catatkan. Seperti itu. Karena kalau misalkan dia bilang, saya sudah menikah loh di luar negeri. Menurut hukum di luar negeri saya boleh menikah beda agama. Tetapi ketika dia bawa ke Indonesia, nah ini biasanya adalah penyelundupan hukum yang dikenal di dalam hukum perdata internasional. Nah biasanya ketika dia bawa ke dalam negeri, ke Indonesia, kan dia mau catatkan. Tapi pegawai pencatat nikah, loh ini kamu mau catatkan nikah harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan di Indonesia. Ini kan enggak, ya di luar negeri perkawinanmu sah, tetapi di Indonesia itu belum. Nah caranya adalah sekali lagi dia mengajukan permohonan dulu. Dia mengajukan permohonan, keluar penetapan pengadilan, baru dia bawa ke pegawai pencatat nikah. Lengkaplah itu administrasinya. Bahwa dia ini bisa. Dulunya ini bisa. Masih bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Barusan terjadi kasus diputuskan oleh Mahkamah Agung tahun 2023, bisa dicari, itu mengabulkan. Nah gara-gara putusan itulah Mahkamah Agung itu menilai wah masih banyak hakim-hakim di Indonesia ini yang mengabulkan permohonan pencatatan beda agama, keluarlah SEMA. Tapi sekali lagi ini hanya SEMA ya. Ini surat edaran Mahkamah Agung, bukan peraturan perundang-undangan. Maka di sini masih ada berarti kekosongan hukum. Karena ini berupa SEMA. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan minggu depan dengan mempelajari mengenai pengaturan tentang anak. Sekian dan terima kasih. Demikian video pengajaran saya sebagai penyampaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025.